Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saidah Wahidatul Azhara dari Prodi Tafsitera. Saya di sini akan menjelaskan tentang rutinitas yang dilakukan oleh pengamal sholawat wahidiyah di Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya. Yang pertama yaitu tentang pengertian sholawat wahidiyah secara umum. Sholawat wahidiyah adalah seluruh rangkaian doa-doa sholawat Nabi SAW yang tertulis di dalam lembaran sholawat wahidiyah. Mulai dari cara-caranya, ada pengamalannya, bacaan, dan segala isi kandungan yang terdapat di dalamnya. Sholawat wahidiyah ini memiliki faedah, di antaranya yaitu dapat menjernihkan hati, menenangkan batin, menenteramkan jiwa, serta meningkatkan daya ingat, sadar, atau makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengamalan sholawat wahidiyah ini termasuk sebagian dari amalan ibadah sunnah dalam Islam. Sholawat wahidiyah dan ajaran wahidiyah ini telah diijazahkan secara mutlak oleh mu'alifnya, yaitu Al-Mukarram Mbah Kyai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu syirah wa radhiyallahu an, pengasuh Pondok Pesantren Kedung Lo, Desa Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Untuk diamalkan kepada siapa saja dan agar disiarkan kepada masyarakat luas tanpa pandang bulu, dengan ikhlas, tanpa pamrih, dan dengan bijaksana. Sholawat wahidiyah ini juga mulai disiarkan pada tahun sekitar 1963. Kemudian yaitu ajaran wahidiyah. Ajaran wahidiyah terdiri dari yang pertama yaitu lillah. Lillah ini melaksanakan segala perbuatan apa saja dari lahir maupun batin yang disertai dengan niat beribadah mengabdikan diri kepada Allah dengan ikhlas tanpa pamrih, baik yang berhubungan langsung kepada Allah wa Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam maupun hubungan di dalam masyarakat, bahkan dalam hubungan dengan sesama makhluk yang hukumnya wajib, sunnah, atau mubah, asal perbuatan tersebut yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu billah. Billah ini dalam segala gerak-gerik maupun perbuatan kita dari lahir hingga batin, dimanapun dan kapanpun, supaya dalam hati senantiasa merasa bahwa yang menciptakan dan menitahkan serta menggerakkan itu semua adalah Allah Maha Pencipta. Kemudian yang ketiga yaitu lirasul. Di samping niat ibadah lillah, supaya kita juga disertai dengan niat lirasul, yaitu niat mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan segala perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Yang keempat yaitu birrasul. Birrasul ini penerapannya seperti billah, akan tetapi tidak mutlak dan menyeluruh seperti billah, melainkan terbatas dalam soal-soal yang tidak dilarang Allah wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima yaitu lilghos bilghos. Lilghos ini artinya niat mengikuti bimbingan Ghaus Suhada Zaman radhiyallahu an, dan bilghos adalah penerapannya, merasa bahwa apa yang kita lakukan dalam segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah itu merupakan jasa dari bimbingan Ghaus Suhada Zaman, seperti tarbiyah rohaniyah dan pendidikan rohaninya. Kemudian yang keenam yaitu yu'ti khulazi haqqin haqqo, yang artinya itu memenuhi segala macam kewajiban yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya tanpa menuntut hak. Jadi maksudnya ini kita melakukan sesuatu itu mengutamakan kewajiban daripada menuntut hak kita. Selanjutnya yang terakhir yaitu takdimul aham fal aham tsummal anfa wal anfa, yang artinya mendahulukan yang paling penting kemudian yang paling besar manfaatnya, yang artinya jika kita dihadapkan dengan suatu pilihan atau sesuatu yang penting, sama-sama penting, kita dianjurkan agar memilih yang banyak manfaatnya
dan yang paling penting. Kemudian yaitu kegiatan ritual amaliyah pengamal sholawat Aidiyah. Kegiatan ini biasanya menjadi rutinitas pengamal sholawat Aidiyah di Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya. Yang pertama yaitu yaumiyah. Yaumiyah ini mujahadah dengan bilangan 717 dengan membaca sholawat Wahidiyah yang dilakukan setiap hari secara berjamaah atau individu. Yang kedua yaitu usbu'iyah. Usbu'iyah ini juga mujahadah dan dengan membaca sholawat Wahidiyah dengan bilangan 717 yang biasanya dilakukan secara berjamaah yang dibagi menjadi beberapa golongan seperti golongan bapak-bapak, ibu-ibu, kanak-kanak, dan remaja. Kegiatan usbu'iyah ini dilakukan 1 kali dalam seminggu yang biasanya dilakukan berjamaah secara bergilir di rumah para pengamal atau dilaksanakan di musola. Yang ketiga yaitu syahriyah. Syahriyah ini mujahadah dengan membaca sholawat Wahidiyah yang biasanya dilaksanakan 1 kali dalam 1 bulan di tingkat kota, yang dilakukan secara berjamaah dengan menggunakan acara seremoni atau ritual. Seremoni ini biasanya itu terdiri dari kayak terdapat susunan acara seperti ada pembawa acaranya, pembacaan sambutan, muqaddimah, hingga puncaknya yaitu fatwa amanat dari pengasuh Pondok Pesantren Kedunglu, Kediri, Jawa Timur. Kalau yang ritual ini biasanya dilakukan secara berjamaah di rumah warga atau di musola. Kemudian yang keempat yaitu rubu' sanah. Rubu' sanah ini mujahadah dengan membaca sholawat Wahidiyah yang biasanya dilakukan 1 kali dalam 3 bulan di tingkat provinsi. Dilakukan secara berjamaah dengan menggunakan acara seremoni atau ritual. Yang terakhir yaitu puncak acaranya yang biasa disebut kubroan. Nah, puncak acaranya ini dilakukan di pusat Pondok Pesantren Kedunglu, Kediri, Jawa Timur, yang dilakukan oleh seluruh pengamal Wahidiyah yang ada di dunia ini. Dilaksanakan secara seremoni yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Jadi 1 tahun 2 kali dilaksanakan. Jadi berhubung selama pandemi COVID-19 ini, kegiatan ritual biasanya dilakukan secara streaming atau hanya dilakukan oleh orang-orang yang terdapat di kota yang zona hijau. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Sholawat Wahidiyah adalah seluruh rangkaian doa-doa sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tertulis di dalam lembaran sholawat Wahidiyah. Mulai dari cara-caranya, ada pengamalannya, bacaan, dan segala isi kandungan yang terdapat di dalamnya. Ajaran Wahidiyah terdiri dari lillah billah, lirosul birosul, lilkhos bilkhos, yukti hulazi hakin hakko, takdimul aham fal anham, thumal anfa fal anfa. Kegiatan ritual yang dilakukan oleh pengamal sholawat Wahidiyah itu terdiri dari yaumiyah, usbu'iyah, syahriyah, rubu' sanah, dan kubro, yang dilakukan secara berjamaah dengan cara bermujahadah dengan membaca sholawat Wahidiyah dengan tujuan untuk menjernihkan hati, menenangkan batin, menenteramkan jiwa, serta meningkatkan daya ingat sadar atau makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta untuk mendoakan seluruh umat mukmin agar sadar kembali kepada Allah. Sekian dan terima kasih telah menonton saya menjelaskan tentang kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh pengamal sholat Wahidiyah di Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya.
Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.